Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 22 November tahun 2024 adalah peringatan wajib Santa Cecilia, Perawan, Martir. Berdasarkan legenda kuno, Santa Cecilia adalah seorang gadis Roma yang telah menjadi Kristen. Sejak kecil ia berikrar kepada Allah untuk hidup suci murni dan tidak menikah. Namun ketika sudah dewasa, orang tuanya mempertunangkan dia dengan Valerianus, seorang pemuda yang berhati mulia dan jujur tetapi masih kafir. Sebagai anak yang mulai beranjak dewasa, ia cukup bijaksana menghadapi ulah orang tuanya. Ia tidak menolak permintaan kedua orang tuanya karena ia yakin Tuhan yang Maha Kuasa akan membantunya dalam niat baiknya. Ketika hari perkawinannya tiba, ia berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Setelah menjadi seorang istri, Cecilia dengan berani berkata kepada suaminya mengenai tekadnya untuk hidup suci itu. Valerianus pun mematuhi apa yang diikrarkan oleh istrinya itu setelah melihat malaikat pelindung yang selalu menjaga Cecilia. Valerianus pun turut menjadi Kristen setelah dibaptis oleh Paus Urbanus. Kedua suami istri ini terus mempertahankan imannya di tengah penganiayaan terhadap pengikut-pengikut Kristus oleh Kekaisaran Romawi. Setelah suaminya dibunuh, Cecilia pun ikut ditangkap dan disiksa dengan berbagai macam cara. Akhirnya ia pun meninggal sebagai seorang martir Kristus pada tahun 230. Dalam abad kelima di Roma, didirikan sebuah gereja basilik untuk menghormatinya, dan devosi-devosi rakyat kemudian segera mengangkatnya. Dalam abad kelima, di Roma didirikan sebuah gereja basilik untuk menghormatinya, dan devosi-devosi rakyat kemudian segera mengangkatnya sebagai pelindung paduan suara dan musik gerejawi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 10 ayat 8 sampai 11. Aku, Yohanes, mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Maka aku menghadap malaikat itu. Aku minta kepadanya
supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu, tetapi manis seperti madu dalam mulutmu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah kumakan, terasa pahit dalam perut. Maka malaikat itu berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari, Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memasuki hadirat Allah. Pada hari ini, Yesus berbicara tentang reaksinya terhadap para pedagang yang berjualan di bait Allah. Ia berkata, "Menurut kitab suci, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sebagai sarang penyamun." Secara tersirat, Yesus juga menunjukkan reaksi ini terhadap para ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka telah mengizinkan para pedagang untuk berbisnis di tempat karena alasan tertentu. Namun, apa yang Yesus lakukan mengusir para pedagang itu sesuai dengan apa yang dikatakannya, bahwa rumahnya haruslah kudus, rumah doa dan bukan sarang penyamun. Yesus ingin mengubah pikiran serta hati mereka untuk memahami, mengerti, dan menganggap bait Allah itu sebagai rumah Allah yang sejati. Saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus ini sungguh mengingatkan kita masing-masing tentang rumah doa.
betapa pentingnya rumah doa bagi kita masing-masing. Ketika kita masuk gereja, kita harus mempersiapkan diri bahwa kita sedang masuk ke rumah doa, rumah kekudusan dan kesakralan. Ketika kita melangkah ke rumah Tuhan, sadarilah bahwa kita sedang melangkah ke dalam hati Tuhan, ke dalam hadirat-Nya. Oleh karena itu, jika kita masuk ke gereja untuk berdoa, perhatikan dan sadarilah sabda Yesus bahwa rumah-Nya kudus dan bukan tempat kejahatan. Rumah-Nya adalah tempat pertobatan, pemulihan, dan pembaruan diri. Jadi, setiap kali kita datang ke gereja, kita perlu mempersiapkan hati kita. Jadikan hati kita murni, kudus, layak, bersih untuk bertemu Tuhan. Setiap kali kita datang ke gereja, kita perlu mengusir semua hal yang menghalangi pikiran dan hati kita untuk dapat masuk ke dalam kekudusannya. Karena hanya dengan begitu, kita dapat masuk ke dalam kekudusannya sampai kita menyadari bahwa sebenarnya hati kita juga adalah rumah doa, tempat kediaman Tuhan yang harus dibersihkan, dimurnikan dan ditata sedemikian rupa agar Tuhan bisa tinggal di sana, di tempat kudus itu, hati kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.